Shalom, selamat pagi. Senang sekali saya bisa bertemu dengan saudara semuanya. Saya pastikan bahwa Bapak Ibu saudara semuanya dalam keadaan sehat, bukan? Ada sukacita yang melimpah, bukan? Haleluya. Mari kita mengucap syukur untuk renungan pagi hari ini. Ya Tuhan, ucapan syukur perkenankan kami naikkan kepadamu. Untuk semalaman kami menikmati tidur dengan baik. Dan untuk pagi yang indah ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan segar. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, membekali kehidupan kami untuk hari ini. Kami siap menerima firman dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu jangan hitung-hitungan. Matius 25 ayat 40 berkata begini, saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, saudara, bagaimana bisa memberi dan memberkati orang lain jika kita sendiri tidak memiliki sesuatu? Nah, itu sebabnya di dalam 2 Korintus 8 ayat 12 berkata demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, saudara, namun kita masih bisa memberikan perhatian. Walaupun secara materi kita nggak punya, yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan ucapan terima kasih, pujian atas pekerjaan yang baik, lalu meluangkan waktu mendengar orang mencurahkan pikiran dan tenaga kepada kita, lalu kita memberi nasihat dan kita mendoakan, kita besuk kepada jemaat yang sedang sakit, kita mengunjungi ke rumah sakit. Bukankah itu memberi, saudara? Haleluya. Itu cukup membuat orang lain tersenyum dan mendapatkan kekuatan serta penghiburan. Haleluya. Memberi tidak bisa dipisahkan dengan sikap hati si pemberi. Masalah hati adalah sisi terpenting bagi Tuhan. Nah, saudara, sebab ia menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. 1 Tawarikh 28 ayat 9. Artinya, Tuhan selalu melihat motivasi di balik semua tindakan kita. Nah, saudara, Yeremia memperingatkan, bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Yeremia 4 ayat 14. Jadi saudara, sebersit motivasi yang salah dan niat jahat setitik pun pasti diketahui oleh Tuhan, saudara. Sekecil apapun pemberian kita, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Nah, saudara, memberi dengan sukacita berarti tidak ada keterpaksaan dan sedih hati, namun dengan sukarela dan dengan penuh sukacita. Dan ketika kita rela hati melepaskan apa yang ada di tangan kita, Tuhan akan rela juga melepaskan apapun yang ada di tangannya untuk memberkati kita. Ada amin, saudara. Haleluya. Nah, Daud mengakui, daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarikh 29 ayat 14. Jika kita menyadari ini, saudara, kita tidak akan menjadi orang egois, hitung-hitungan dalam memberi, baik untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Sebaliknya,
hati kita akan terbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan, dipenuhi empati terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya saya tutup dengan ayat Matius 25 ayat 45 yang berbunyi demikian. Memberi adalah perintah Tuhan, dan sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Amin, saudara. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami tidak boleh hitung-hitungan. Terutama tatkala kami memberi kepada seseorang. Kami tidak boleh hitung-hitungan. Kami harus memberi dengan penuh sukacita, dengan hati yang betul-betul tulus, dengan kerelaan yang sungguh-sungguh. Dan kami memberi itu seolah-olah bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Sehingga pemberian kami adalah pemberian yang terbaik, disertai dengan hati yang sukacita. Ya Tuhan, Engkau juga menyadarkan, kalau seandainya kami tidak ada benih untuk memberi, maka kami bisa memberi dengan cara lain. Misalnya, memperdulikan orang yang sedang dalam keadaan kesusahan, lalu kemudian kami mendekati, kemudian kami memberitakan firman penghiburan, menguatkan imannya, mendorong dan mendoakan. Itu adalah sudah memberi. Tatkala kami sadar ada seorang yang sakit, lalu kami mengetahui dan kenal orang itu, lalu kami kunjungi, entah itu di rumahnya ataupun di rumah sakit, kami sudah memberi. Tatkala ada orang yang duka cita, kemudian kami ikut melayat, maka itu pun sudah memberi. Oh, ada banyak perkara di mana kami tidak harus memberi dengan materi, tetapi dengan perhatian, dengan kepedulian, dengan kasih, dengan semua yang kami bisa curahkan sebagai anak Tuhan yang saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami sepanjang hari ini kami percayakan di dalam tangan Tuhan. Gembalakanlah kami dan semua usaha pekerjaan kami. Tuhan buka jalan dan berkati. Jauhkan kami dari segala kerugian, penipuan dan sebagainya. Anak-anak kami semuanya Tuhan jaga, lindungi dan pelihara. Yang masih sekolah atau kuliah Tuhan berikan keberhasilan. Yang sudah bekerja Tuhan juga akan memberkati semakin lagi. Inilah doa yang kami panjatkan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.